Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah kita saat ini, marilah bersaat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 440 ayat 1 dan ayat 2. Sai puji Maha Tuhan Yesus Kristus pasangat maha lomo nama patulus pinuji ma gowarnada nasahat maha ende tatu jolona namet met maha nang akana umbalga dipuji ma goanada. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 258 ayat 1 dan 4. Sai hutuju hamongolu naha bahasa Sai hugo gola
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 722 ayat 1. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Yende nomor 772 ayat 1 dan ayat 2. Tuhaku do patureda lagi, Tuhaku do patiurlah kaki, siana sarohaki, hupasahat koluki, Tuhaku do patiurlah kaki, Tuhaku do patureda lagi, Tuhaku do patiurlah kaki, hulului do Tuhaki, surut mana holomi, Tuhaku do patiurlah kaki. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh dunia. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1 dan ayat yang keempat.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo, Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 17 Agustus 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020. Untuk nama-namanya boleh kita melihat di acara yang ada pada kita. Semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, diberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, dan rezeki. Yang kedua, ibadah minggu. Ibadah minggu kita pada minggu 30 Agustus 2020 yang akan datang masih kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Hal ini kita lakukan mengingat daerah kita masih zona merah. Yang ketiga, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom,
Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Semoga Amang Inang, remaja dan Aposo Bulung dalam keadaan penuh sukacita. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada minggu kita saat ini, yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan kepada kita sekalian, saya harap kita mengikutinya di dalam hati kita. Beginilah bunyinya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, remaja dan Aposo Bulung yang saya kasihi, saya mau bertanya kepada kita sekalian, siapakah pemilik tubuh kita? Atau mungkin apakah kita menyadari siapa sebenarnya pemilik tubuh kita ini, atau apa sebenarnya tubuh kita ini? Saya kira Mang Inang, jawaban kita atas pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan jawaban ataupun pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru tentang siapa pemilik tubuh kita, ini bisa membuat banyak orang menggunakan tubuhnya dengan sembarangan atau menggunakan tubuhnya dengan seenaknya. Mengapa? Misal, karena mereka mengatakan merekalah pemilik atau pemegang otoritas tertinggi atas tubuh mereka, jadi mereka berbuat sesuka hati mereka. Ya, dampaknya seperti yang kita katakan tadi, melakukan seenaknya dengan tubuhnya. Ya, semau saya lah, kan ini tubuh saya, suka-suka akulah, lo mau kudiau, urusanmu. Ya, kira-kira seperti itulah. Mau kubuat seperti apa tubuhku ini? Ya, ini karena tubuhku, suka-suka aku, kenapa kau keberatan? Apa urusanmu? Kan aku yang punya tubuhku. Kira-kira seperti itulah. Oleh karena itu, nggak sedikit orang yang menggunakan tubuhnya ini untuk perbuatan yang jahat. Karena dia menganggap aku yang punya, aku yang berhak, aku yang bertanggung jawab, mau apapun yang kulakukan itu urusanku, ya mau apapun yang kulakukan sukaku semauku. Jadi mereka menggunakan tubuh ini dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Misalnya, ya memasukkan narkotika ke dalam tubuhnya, berpikiran yang kotor dengan rencana-rencana yang busuk. Inilah yang mungkin yang akan dilakukan oleh kita yang gagal memahami tentang siapa pemilik tubuh kita, sehingga kita menggunakan tubuh kita ini dengan sebebas-bebasnya sampai kebablasan. Dan hal inilah yang terjadi pada jemaat di Korintus di zaman Paulus menuliskan surat ini. Mereka sangat kuat dipengaruhi oleh filsafat Yunani
yang mengatakan bahwa tubuh adalah jahat, tubuh adalah rendah, tubuhlah yang memenjarakan jiwa. Karena itu mereka katakan tubuh dapat digunakan sesuka hati mereka, ya, terutama untuk penyimpangan seksual. Bahkan mereka mengatakan, ya, ketika mereka mengawini istri ayahnya atau mengawini ibunya sendiri pun itu sah bagi mereka. Nah, ini yang tadi saya katakan, karena mereka menganggap dirinya, tubuhnya miliknya sendiri, dan tubuh ini bersifat sementara, ya akan mati, menikmati seperti itu saja. Jadi mereka menggunakan tubuh ini dengan seenaknya, bebas tapi menjadi kebablasan. Mereka juga gagal paham tentang firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Paulus dalam khotbah kita pada saat ini, di ayat yang ke-13 kita boleh melihatnya, yang mengatakan makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kedua hal tersebut akan dibinasakan oleh Allah. Lalu kata mereka, sama dengan tubuh, maka perut itu juga bersifat sementara dan akan dibinasakan. Maka selagi masih ada waktu, selagi waktu masih bisa, mari puaskan perutmu sampai sepuas-puasnya, karena toh nantinya perut kita akan dibinasakan. Itulah kata mereka. Moloso kita halak batak si pata, ulun di paingot, unang atabuh di dok songo ni, alay rumah kita mangalusi kan, aduk may sih, molo mate, mate mangan. Nah, hira-hira songo nima pemahaman mereka. Ada juga dari antara mereka yang menganut paham dari filsafat tadi, bahwa segala sesuatu itu halal bagi mereka. Mereka berpikir karena Tuhan Yesus sudah menebus mereka, maka mereka bisa sebebas-bebasnya melakukan apa saja. Bahkan mereka berkata, berselingkuh juga sah, berselingkuh itu halal, percabulan itu sah, kata mereka yang tinggal di kota Korintus itu. Dan hal ini juga mungkin terjadi di zaman kita saat ini. Saya membaca sebuah tulisan Amang Inang, bahwa saat ini sekitar 30% pasangan yang sudah menikah di Indonesia sedang melakukan perselingkuhan. Dan mereka menggunakan alasan, asalkan tidak ketahuan, asalkan tidak hamil, ya berselingkuh itu indah. Banget sih gabe kan? Inilah pemahaman hal yang di Korintus tadi, dan juga pemahaman yang dianut oleh orang-orang yang mengatakan hidup sementara, aku berhak atas tubuhku, sehingga ini membuat berbahaya. Mereka ini masih bisa mengatakan semauku, urusanku, sukaku, lomokku, urusanmu disi. Inilah akibatnya apabila mereka gagal paham atau tidak mengerti siapa pemilik tubuh ini dan apa sebenarnya tubuh ini. Mereka melakukan dengan seenaknya, semaunya saja. Amang Inang, remaja dan Aposo Bulung, itulah yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan hari ini. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-15 dalam khotbah ini. Dikatakan tubuhmu adalah anggota Kristus. Di ayat 19 dan ayat 20 Paulus juga mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amang Inang, apakah arti perkataan itu? Apakah yang mau disampaikan tentang itu kepada kita saat ini? Yang pertama yang mau dikatakan, ayat itu, firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa pemilik tubuh kita ini bukanlah kita sendiri, ya. Tetapi tubuh kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, telah dibayar lunas dari perbudakan dosa, telah dibayar lunas dari perbudakan iblis, telah dibayar lunas dari perbudakan maut. Ketika Yesus memberikan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan darahnya, ketika dia berkorban di Golgota. Dan kita tahu, penebuslah yang berhak penuh atas apa yang ditebusnya. Karena itu, sebenarnya tubuh kita ini, bahkan seluruh hidup kita ini, seluruh yang kita miliki,
bukan lagi kepunyaan kita, bukan lagi milik kita, bukan milik yang lainnya, tetapi diri kita, tubuh kita, segala yang ada pada kita, tanpa terkecuali sedikit pun, itu adalah milik Tuhan Yesus. Ini boleh kita ingat kembali Amang Inang ketika kita menyaksikan anak-anak kita menyaksikan CD, atau ketika kita mengingat ketika kita menyaksikan CD, ada satu lagu yang menyatakan bahwa tidak aku lagi yang mempunyai diriku. Buku WD nomor 150 ade. Nangau na puna ahu lehon dirikon, dangau na puna ahu lehon dirikon, tutuhani rajaku si gonggom tanoon. Bukan aku lagi yang empunya aku, kuberikan diriku kepada Tuhan rajaku. Ya, ini adalah satu pengakuan bahwa sebenarnya hidup kita, tubuh kita, diri kita bukanlah kepunyaan kita, tetapi itu adalah milik Tuhan Yesus. Dan senada dengan itu, hampir setiap minggu di dalam nyanyian persembahan kita juga menyanyikan nasanani lehon mi tondiro di pamataku, ya. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Dengan demikian, Amang Inang, remaja dan naposo bulung, sebenarnya kita hanya meminjam tubuh. Meminjam tubuh ini dari Tuhan Yesus penebus kita. Pemilik tubuh kita ini bukanlah kita, tetapi itu adalah milik Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, apa yang mau dikatakan khotbah ini? Kalau tadi yang pertama mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan Yesus, sekarang bagaimana seharusnya kita menggunakan tubuh ini? Apa yang harus kita lakukan dengan tubuh kita ini? Bila tubuh ini adalah pinjaman dari Tuhan Yesus, maka seharusnya kita menggunakan tubuh ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan harus melakukan untuk kepentingan dari Tuhan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, seharusnya kita harus bertanya dulu kepada Ia yang empunya hidup ini, yang empunya tubuh ini. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dengan tubuh yang dipinjamkan ini? Kalau demikian, maka kita akan menggunakan tubuh ini dengan tidak lagi sesuka hati kita, tidak lagi seenak kita, tidak lagi semau kita, ya. Tetapi kita akan melakukan ataupun menggunakan tubuh ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan karena itulah Amang Inang, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita disuruh wajib menjaga tubuh kita agar tidak ikut terpapar oleh virus COVID itu, yaitu dengan konsisten mentaati protokol kesehatan. Dan ketaatan mematuhi protokol kesehatan tersebut merupakan suatu bukti bahwa kita sedang menjaga tubuh, dan merupakan bukti bahwa kita mengakui tubuh ini milik Tuhan. Tetapi orang lain yang arogan, yang tidak peduli dengan itu, dia adalah orang yang merasa bahwa mereka sendirilah pemilik tubuhnya. Itu sebabnya banyak yang berkata di zaman pandemik ini, ketika banyak orang yang tidak memakai masker, ketika orang tidak menjaga atau tidak melakukan protokol kesehatan, mereka berkata, kalaupun kena ya udahlah, kalaupun mati ya sudahlah, itu waktunya. Tidak, itu adalah kesombongan, ya. Dan itu adalah sebenarnya bukti bahwa mereka tidak mengakui kepemilikan Tuhan Yesus atas tubuh mereka, dan mereka berkuasa penuh atas diri mereka. Jadi orang-orang yang menjaga protokol kesehatan itu adalah orang-orang yang mengakui bahwa Yesus memiliki tubuh kita ini. Bukan kita yang punya, tetapi Tuhan kita. Lalu yang ketiga, dikatakan di ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Inilah dikatakan. Ternyata Amang Inang, tubuh kita ini adalah bukan tubuh sembarangan, ya. Kalau tadi yang pertama tubuh kita ini
yang mempunyai adalah Tuhan Yesus yang telah menebus kita, dan kita melakukannya harus bertanya kepada Tuhan kita sehingga kita tidak melakukan dengan seenaknya. Yang ketiga, sesuai dengan ayat yang 19 dalam khotbah kita, tubuh kita ini adalah bukan tubuh yang sembarangan. Tubuh kita ini adalah amang-inang, bukan tubuh kaleng-kaleng, ya, tapi tubuh kita ini adalah tubuh ruang Maha Kudus yang didiami oleh Roh Kudus. Kita baca di ayat 19 kembali dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi bukan sembarangan tubuh kita ini, amang-inang. Bila presiden, orang-orang terkenal atau artis singgah di rumah kita, pasti kita akan berupaya mengambil fotonya, dan fotonya itu pasti kita akan pajang ya di ruang tamu, setidaknya orang bisa melihat. Atau ketika kita telah mengambil fotonya, kita share lewat media sosial, Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya, supaya orang bisa melihatnya dan kita bangga atas itu. Tetapi sebenarnya itu tidak seberapa, amang-inang, ya. Karena yang berdiam, ya bukan singgah, karena yang berdiam di dalam tubuh kita ini bukan presiden, bukan orang terkenal, bukan artis, tetapi dia adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Dia mau menjadikan tubuh kita menjadi tempatnya bersemayam. Dia mau tubuh kita menjadi rumahnya. Bila demikian, amang-inang, patutkah kita lagi menggunakannya untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan kita? Atau masihkah kita dengan seenaknya mau merusak tubuh kita? Atau maukah kita dengan seenaknya juga mau merusak tubuh orang lain? Bukankah kita seharusnya menggunakannya untuk kemuliaan Allah yang tinggal diam dan bersemayam di dalam tubuh kita? Karena itu, amang-inang, remaja dan naposobulung, marilah cobalah untuk jujur. Ingat dulu, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita yang merupakan tempat bersemayam yang Maha Kudus itu dari tadi pagi. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita pada waktu kemarin atau pada waktu yang masa lampau, masa yang telah lewat. Coba kita renungkan, apakah tubuh kita sudah bisa dikatakan sebagai bait Allah, tempat yang kudus untuk memuliakan Tuhan? Bila belum, amang-inang, mari hari ini kita membangun tekad dan komitmen untuk melakukannya, menjadikan tubuh kita benar-benar bait Allah. Jadi ada 3 hal. Tubuh kita bukan kita yang punya, tetapi itu adalah milik Tuhan Yesus. Yang kedua, karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan Yesus, maka dengarkanlah apa yang ingin Dia lakukan untuk tubuh kita ini. Lalu yang ketiga, tubuh kita ini adalah bukan tubuh yang sembarangan, bukan tubuh kaleng-kaleng kalau dikatakan ya zaman now, tetapi tubuh kita ini adalah tubuh di mana Allah yang Maha Kudus berdiam dan bersemayam di dalam kehidupan kita. Amang-inang, walaupun tubuh kita merupakan pinjaman dari Tuhan, kita juga diberikan oleh Tuhan kebebasan. Namun janganlah menjadikan kebebasan itu menjadi hal yang membuat kita kebablasan. Apalagi kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu membuat kita jauh dari Dia. Karena ingatlah, amang-inang, remaja dan naposobulung juga harus ingat, tidak selamanya kita dapat berdiri teguh dengan kaki kita sendiri. Terlebih lagi untuk menjalani kehidupan ini. Dan kekuatan hanya akan kita dapatkan ketika kita berlutut kepada Tuhan yang akan memampukan kita bahkan di tengah keterbatasan kita menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya, mari gunakan kebebasan untuk menjadi pribadi yang kreatif dalam tujuan memuliakan Tuhan. Memakai tubuh ini dengan bebas untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati amang-inang.
Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Tuhan semakin dimuliakan lewat apa yang kita lakukan dengan tubuh yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau berkenan menjadi pemilik tubuh kami melalui penebusan darah anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan diam, tinggal dan bersemayam dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, bila kami sering menggunakan tubuh kami untuk hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami menggunakan tubuh kami hanya untuk memuliakan Engkau, terutama di situasi sulit karena COVID-19 ini, agar kami mau menjaga kesehatan tubuh kami dengan mematuhi protokol kesehatan. Bapa di sorga yang maha baik, berkati kami seluruhnya beserta keluarga besar kami, secara khusus jemaat-Mu HKBP Borneo, baik anak-anak yang baru lahir dalam proses pertumbuhan, sampai kepada orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, yang bersama dengan kami ataupun yang terpisah dari kami saat ini, yang sehat ataupun yang sedang sakit, yang bergumul ataupun yang penuh dengan sukacita. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam kesehatan, umur yang panjang, agar kami penuh sukacita dan juga berlimpah rezeki yang daripada-Mu. Berkati pendidikan kami, pekerjaan kami, usaha kami, rencana kami, bahkan apa yang kami boleh rindukan dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi demi kemuliaan nama-Mu. Tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada yang berulang tahun, baik itu kelahiran dan pernikahan. Berikanlah pekerjaan kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berikan jodoh bagi yang sudah menantikannya. Berikan kelahiran anak kepada keluarga yang sudah merindukannya. Bapa di sorga, berkati juga para hamba-Mu, agar dapat menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu penuh dengan kasih dan hidup saling mengasihi. Berkati gereja-Mu HKBP, agar bisa menjadi berkat bagi yang lainnya, dan tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri. Dan biarlah Tuhan yang menguasai hati para pelayan-Mu, jemaat-Mu, sehingga hidup berdampingan penuh dengan sukacita. Berkati pemerintah kami, terutama dalam semua usaha yang mereka lakukan untuk memulihkan ekonomi bangsa kami, agar bangsa ini jangan jatuh ke dalam resesi ekonomi yang berkepanjangan, tetapi agar ekonomi segera bangkit untuk mensejahterakan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kejahatan kami, dan terpujilah nama-Mu, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 470, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang Inang, remaja dan Aposo Bulung, serta anak-anak kami sekolah Minggu tetap dijagai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan kita. Horas!